Halo guys, balik lagi di YouTube channel Volkan Niko Aleo Widiarsa. Dan di video kali ini gue sama Manggira mau ngeliatin ke kalian perlengkapan bayi yang udah kita cicil-cicil dari bulan keberapa? Bulan ketiga, kita mulai nyicil dari bulan ketiga. Dari bulan ketiga kita udah mulai nyicil-nyicil perlengkapan bayi. Nah, nanti di sini gue mau ngeliatin apa aja sih yang udah kita beli. Nah, kalau bisa kalian boleh juga tulis di kolom komen apa aja sih yang sebenarnya nih yang udah kita beli. Kalau ada yang nggak penting, tolong kasih tahu. Atau ternyata ada yang misalkan belum ada yang kita beli dan itu penting, tolong kasih tahu juga ya di kolom komen supaya kita tahu gitu. Karena ini insya Allah sih udah 32 minggu ya. 32 minggu hamilnya, jadi kemungkinan sih ya kalau normal sebulan lagi kali ya. Jadi udah mulai deket banget, gue mulai deg-degan juga. Nah, ini sekarang yang kita mau liatin dari mana dulu nih? Paling terdekat aja kali posisinya agak susah. Mulai dari sini aja dulu kali ya, paling dekat. Ini ada apa bilang ya, kapas bulat, mesti bilang kapas bulat sih, cotton ball. Cotton ball ini biasa gue beli 2 dulu aja, gak banyak-banyak, karena memang ini sebenarnya dibutuhkan untuk mengganti atau apa ya, bukan nyebokin pup dedek bayinya nanti gitu, atau dia pipis abis, pokoknya berhubungan dengan pampers kayaknya akan dipakai juga nih si cotton ball ini. Terus di sini gue juga beli perlak nih. Ini perlak juga dibutuhin. Sebenarnya ini berguna juga untuk gue juga sih, misalkan nanti anaknya juga memang lagi nggak butuh, ini bisa jadi alas gue takutnya tembus pas lagi pakai pembalut. Kan pasti kita nifas dulu kan, masa nifas, nah itu kan darahnya pasti lumayan banyak. Jadi ini bisa buat gue, bisa buat anaknya juga. Kalau dipakai untuk bayi pasti ini berguna untuk dia ganti pampers atau dia lagi mandi, butuh perlak ini. Terus barang terdekat dari sini apa lagi? Ini ya dulu nih. Susu nih. Ini botol susu sebenarnya. Kalau yang ini sejujurnya gue beli bukan karena penting-penting banget, karena kan kalau bayi lahir sebenarnya bisa langsung disusuin langsung kan sama ibunya. Ini gue beli karena berhubung waktu itu sepupunya dia juga istrinya lagi ada yang hamil, buy one get one tuh gimana gitu. Jadi yang untuk menghemat pengeluaran lagi. Kalau kita cari yang hemat-hemat lah pokoknya. Iya, untuk menghemat pembelian yang sebenarnya, karena botol susu ternyata harganya lumayan loh. Gitu sekarang ya. Oke, ini jadi ada 2 di sini untuk botol susu. Kalau yang ini berarti bisa menyusul sebenarnya kalau untuk dilihat dari kebutuhannya. Ini nggak terlalu penting, cuma karena diskon dan lagi-lagi kita penting-pentingin aja dulu. Pokoknya kita nyicil nih makanya. Nyicil. Ini ada 2 sih, kayak gitu. Terus habis ini apa nih? Ini anduk. Ini anduk untuk bayi. Sebenarnya sih yang dianjurin katanya sih usahain material anduknya itu yang lembut, karena kan kulit bayinya masih sensitif banget tuh, masih gimana ya sensitif gitu. Jadi usahain materialnya yang lembut supaya kulit bayinya tuh nggak lecet atau nggak iritasi juga, nggak alergi gitu. Nah, ini gua prepare anduk pun juga baru 1 ya. Baru 1 dulu. Jadi oke, ini next anduk kita udah punya 1. Nah, terus next nih ada ini apa sih? Bedong. Nah, ini untuk bedong, salah satu barang yang juga penting dibutuhkan pas lagi lahiran. Tadi berarti anduk ini juga termasuk hal yang penting ya, karena untuk ngelahirin bayi. Iya. Gitu. Nah, untuk bedong sendiri gue beli langsung 4 karena otomatis kayaknya bakal banyak diperluin sih, karena kan dia gumoh atau mencasnya kemana-mana atau kena bleberan pup atau pipisnya, pasti dibutuhin untuk gonta-ganti. Sengaja punya cadangan gonta-ganti bedongnya. Walaupun sebenarnya ini kan juga kepakainya sampai berapa bulan sih? Kayaknya 3 bulan. Kayaknya 3 bulan pun udah nggak betah lagi anaknya juga di bedong. Cuma ini multifungsi juga kan, bisa dijadiin selimut. Nah gitu. Jadi nggak apa-apa kayak beli banyak. Ini ada 4 sih, 4 bedong. Terus ini kan tadi bedong juga, ini kan bedong juga sama kayak yang tadi. Ini kaos kaki ya? Kaos kaki dan sarung tangan. Ini kaos kaki dan sarung tangan. Jadi kalau bayi itu 2 gitu, sama ya?
Iya. Maksudnya bisa ini bisa buat kaki, bisa buat tangan gitu sama aja. Enggak, kalau yang tangan pasti yang ukurannya lebih seperti ini nih. Oh, yang tangan lebih kecil ya. Yang kaki lebih gede dikit. Iya. Cuman walaupun gua nggak bisa bedainnya ya, kayaknya mirip-mirip doang. Iya. Cuma ini juga dibutuhkan. Ini salah satu yang dibutuhin karena biasanya sepasang sama bajunya gitu kalau kita beli baju bayi. Tuh. Fungsinya untuk apa? Sejauh ini sih yang gua lihat sih kayaknya untuk melindungi tangan si bayinya biar kalau misalkan kuku bayi kan juga setelah lahir tuh agak lumayan panjang ya, dia udah punya kuku tuh. Kadang suka kegaret-garet pipinya. Nah, makanya digunain pakai ini. Sama untuk mungkin ngejaga ini sih suhu tubuhnya dia juga biar anget gitu. Nah, terus next. Ini biar Iko yang gerak-gerak, gue udah nggak bisa gerak-gerak soalnya. Ini apa nih? Ini untuk nyusuin nih kalau nggak salah nih. Ini gendongan. Salah. Ini gendongan kaos ya, kaos bilangnya geos sekarang. Karena di zaman sekarang udah makin berkembang, makin banyak lagi pilihan gendongan. Kalau dulu kan ibu-ibu gendongan bayi itu cuma pakai kain jarik doang. Yang gue inget tuh yang kainnya kayak batik gitu loh. Nah sekarang ini modelnya sih yang gampang deh langsung pakai. Ini kita cuma beli 1-2 aja ya. Iya. Gak beli banyak-banyak. Karena kan sekarang banyak banget tuh model-modelnya yang ada selingkring apa gitu-gitu. Nah ini kan menurut gue lebih lebih gampang gitu. Gue kan orangnya nggak mau ribet, udah tinggal masukin gitu. Udah. Apa gendongan bayi ini kan? Geos. Ya, gendongan ini kaos. Salah satu penting juga ya. Iya. Terus next nih ada apa nih? Kau dong jelasin dong coba. Sekali-sekali kita suruh dijelasin. Apaan nih? Kemarin apa buat? Oh ini buat nyusuin ini buat nyusuin gunanya. Jadi apa dipakai kalau lagi di tempat umum iya, gitu. Di tempat umum. Jadi kalau misalkan anaknya mau nyusul langsung, inilah. Jadi kayak inilah apa? Apron gitu. Apron. Gini buat tutupin. Tapi ini juga bisa difungsiin buat tutup stroller juga gitu. Dan lagi-lagi kita cuma beli 1. Iya, ini multifungsi juga ya. Pokoknya semua yang kita beli di sini satu-satu dulu. Nah, terus nextnya ada, oh ini popok kain. Iya, popok kain. Ini apa? Waslap. Iya. Ini waslap buat mandiin bayinya nanti nih. Ini kita beli 2 pasang ya. Iya, ini waslap nih ya buat mandiin bayinya nanti. Terus ini ada popok kain kita beli 4 ya? 3, kita beli 3 dulu ya. Kita cuma beli 3 popok kain karena nih katanya sih bakal ribet gitu kalau pakai popok kain. Soalnya nanti mesti rajin nyuci. Jadi gue coba beli 3 dulu. Nanti kalau misalkan gue ternyata kuat nyucinya baru beli lagi. Gitu, jadi sementara kita pakai pampers dulu. Nah ini mungkin pampersnya kali ya. Ini untuk pampers pun jujur kan banyak banget pilihan ya, dari yang harga yang murah sampai harga yang paling mahal. Cuma kan belum tentu yang murah juga jelek gitu atau nggak bagus. Nah kita coba yang dari harga yang murah dulu aja nih. Siapa tahu emang anaknya cocok atau gimana. Karena kan juga ada kasusnya dimana si bayinya itu juga dibeliin pampers yang mahal ternyata malah nggak cocok gitu. Nggak, kalau ini lebih ke penyesuaian budget sih. Iya, tapi enggak, ini sejujurnya emang itu juga. Iya, mungkin kalau memang ternyata anaknya nanti nggak cocok pun kita pasti akan mencari lagi yang lain gitu. Sampai kalau ya alhamdulillah kalau memang ini cocok gitu kan. Berarti nggak nyusahin. Gitu lah. Pokoknya ini kita masih coba-coba ya, try and error dulu pokoknya karena kita kan baru pertama kali, terus abis itu juga kita belum punya pengalaman, jadi ini kita masih ya coba-coba dulu, nanti in case kalau misalkan bayinya nggak cocok atau gimana ya baru kita cari yang cocok gitu. Oke, nextnya nih ada ini apa sih? Oh ini ada baju nih. Oke, ini masuk ke pembahasan baju-baju bayi yang mungkin penuh dengan pro dan kontra. Karena katanya kalau untuk newborn kita sih disaranin sama pasangan-pasangan yang mungkin duluan punya baby ya. Katanya sih kalau untuk newborn jangan terlalu banyak ya. Iya, katanya jangan terlalu banyak beli baju untuk newborn karena kepakainya biasanya cuman sampai 3 atau 4 bulan paling lama katanya. Nah, cuman kalau misalkan kita masuk ke dalam toko baju bayi, nah itu suka karena lucu-lucu kayak gini ya. Karena lucu-lucu jadi bawaannya tuh pengen ngambilin mulu gitu. Cuman di sini yang gue bingung adalah bajunya ini kan ada yang ketekan gini, ada yang lengan panjang, tangan panjang, kancing depan ya.
Nah, tangan mandi kancing depan, terus ada yang model begini nih jumper ya. Iya. Nah, ini yang gue bingung adalah mana yang paling sering kepake, gue nggak tahu. Nah, ini juga nanti nyesuaiin aja sih kalau misalkan emang apa namanya ternyata kurang ya, tinggal beli lagi sih. Dan untuk baju bayi ini juga apa ya bilangnya, kita beli juga nggak banyak-banyak, jadi beli 2 pasang 2 set kayak si baju ketek ini 2 set. Si jumper ini yang agak lumayan banyak sih, kemarin beli di Shopee ya. Shopee ini 4 pasang gitu. Nah, ini baju bayi ada juga yang kayak gini ya, Slip sweat. ini apa nih? Buka aja nggak apa-apa. Ini tadi yang gue bilang model kancing depan tapi tangan panjang. Iya, ini ada sananya juga ya. Tapi emang lucu banget sih, parah. Nah, cuman ada yang model langsung begini nih. Slip sweat nih, lucu kan? Nah, nanti deh diantara banyak ini mana yang paling sering kepake gue nggak tahu. Jadi ini nanti paling kalau yang sering kepake baru beli lagi gitu. Tuh, oke, masuk ke. Oke, sekarang ke ini nih. Skincare mungkin, skincare bayi. Skincare bayi. Ini ada apa nih? Ini buat apa? Baca dong. Ayo, coba. Johnson. Jangan merek, jangan sebut merek ya. Top Tutu. Top Tutu apa? Oh, ini apa? Sabun sama sampo nih. Iya. Hair and body baby butt. Iya, ini apa namanya sabun. Sabun sama sampo. Jadi nanti kalau dimandiin pakai ini. Ini juga cocok-cocokan. Iya, betul. Jadi semuanya cocok-cocokan ya. Kita masih mencari-cari pokoknya. Yeah. Gue sengaja beli yang ini sih. Ya sebenarnya asal ngambil aja sih. Yang ada gue ambil aja. Enggak, tapi gue milih yang memang apa ya? Bilangnya ini yang langsung sampo dan sabun, karena kan ada yang sabun-sabun, sampo-sampo. Kalau menurut gue untuk yang lebih mempersingkat waktu saat dia mandiin si dedenya nanti, ya mending yang kayak gini langsung gosok aja gitu. Ya, oke. Terus nih ada Bambi, dia peras. Jangan sebut baby. Oh, ini baby cream nih, baby cream. Yakin? Dia peras krim, nggak tahu lo buat. Oh, yaudah deh. Tapi gue baca nih. Oh, ada nih bacaannya nih. Natural active ingredients. Ini untuk apa sih? Oke, jadi seiring berkembangnya zaman lagi, balik lagi nih, si baby ini kan tadi yang gue bilang kulitnya sensitif banget. Nah, ada di mana kondisi kalau memang dia terlalu sering pakai pampers yang tadi yang kayak gini nih, yang pampers ya, bukan yang popok kain, biasanya tuh akan ada ruam-ruam merah-merah di popoknya dia gitu, karena ya jujur aja kan ini bahannya dari plastik kan. Nah, itu kan bikin kulit bayinya tuh iritasi. Nah, jadi tuh sekarang ada daya peras krimnya gitu untuk nanganin ruam-ruam merah itu. Lagi-lagi tapi balik lagi, kenapa gue pilih merek yang ini ya, ini asal nyoba aja dulu gitu. Ya, oke. Terus next, di situ ada, nah ini minyak telon ya, minyak telon ya biasa ya. Minyak telon nih kayaknya semua bayi pakai deh, iya kan? Iya, karena sekarang memang dianjurinnya setelah mandi itu minyak telon atau lotion lagi gitu. Karena sekarang nggak dianjurin untuk pakai bedak apa yang powder, apa talc powder gitu ya, karena katanya takut butiran-butiran bedaknya tuh masuk ke paru-parunya. Tuh, minyak telon. Terus habis itu, ini apa nih? Apa Ini nih? kayaknya penting deh. Siapa? Dot. Bukan. Apa sih ini? Apa? Nggak tahu ah. Empeng. Gue juga nggak tahu sih sebenarnya, asal bukan apa ya bilangnya. Iya, asal ngambil sebenarnya, karena kan gue ngeliatnya ya bayi itu bisa pakai apa sih selain dot, ya empeng gitu. Walaupun gue nggak tahu nih, mesti gue pelajarin lagi, nyari informasi lagi apakah sebaiknya bayi dianjurin pakai empeng atau enggak. Oke, terus habis itu ada ini yang sisir. Gua aja nih nggak punya sisir. Ini apa sisir? Anak harus punya lah. Emang ini ada rambutnya nanti bayi? Ada lah. Sisir ini kayaknya kurang ya, maksudnya ini nggak terlalu. Enggak, orang udah bilangin disisir lah. Terus habis itu, oh ini kasa steril, ini juga penting nih kayaknya. Buat apa? Coba jelasin dong. Belajar. Nggak tahu apa. Untuk ini tali pusar. Untuk tali pusar. Iya. Nah ya, apa namanya, gue juga baru beli satu aja dulu sih, karena nih kayaknya ini yang paling penting saat si babynya lahir tuh, ini yang paling penting karena
kondisi si tali pusatnya tuh harus kering dan bersih, nggak usah dipakai apa dan dibungkusnya pakai ini sebelum dia puput. Ini harus kita stok lagi, tapi nanti. Oke. Gitu. Ini salah satu yang penting banget, ini krusial nih. Gitu. Habis itu ada pang-pang. Apa nih? Pang-pang. Ini sikat lidah sama sikat giginya. Iya sih, bang sikat lidah sebenarnya. Kalau dulu kan sebenarnya bisa juga tuh diakalin pakai si kasa steril tadi. Kita lihat ke telunjuk, cuma sekarang udah ada yang modelnya kayak gini. Jadi telunjuknya bisa kita masukin, langsung kita sikat deh lidah-lidahnya gitu. Biar mulut babynya nggak jamuran juga. Dan yang terakhir ada tisu basah. Kalau ini ya, Emang penting banget. Ini penting banget ya, ini buat nyebokin lah, buat bersihin apa sih? Semalam segala macam. Ya segala macam lah nih. Ini penting ya, tisu basah. Oke. Nah, paling itu dulu sih, balik barang-barang itu. Karena ada beberapa juga yang belum datang. Iya, belum dibeli, kayak apa tuh namanya yang pumping ya? Iya, alat pumping gue belum beli. Iya, pumping. Korset belum datang. Korset belum datang. Apa lagi ya? Udah tinggal pumping kan kayaknya kalau yang Pumping. penting banget. Oh seperti ya, makanya peralatan mengasihi sejenisnya kayak breast pad-nya juga gitu, sama apa namanya kantung asinya juga gitu, itu kan harus disiapin juga. Apalagi nanti kayaknya insya Allah gue tetap bakalan kerja, jadi kayaknya sih bakal tetap pumping waktu gue kerja nanti. Jadi akan nyetok asi di kulkas gitu. Dan sekali lagi gue minta doanya ya, mudah-mudahan Magira lahirannya nanti lancar, bayinya sehat dan Magira juga sehat gitu. Amin. Oke, nanti di next video gue mau ngeliatin emergency bag ini isinya apa aja yang mesti kita bawa nanti pas udah waktunya mau lahiran ya. Tapi di video selanjutnya. Oke, itu aja untuk video kali ini. See you in the next video. Bye.